Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pelaksanaan demokrasi pada periode 1966 sampai 1998. Perkenalkan, saya Dela Indrian, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Rudeti Yokinasya Mempati, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurhaliza dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Rahmayu India Zahra, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Scarlett Purwokerto dari nomor absen 33. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini terbukti dari sudut pandang normatif dan empirik yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dilihat dari alur sejarahnya. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari bersifat otoriter dan masa demokrasi terpemimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama, ada pemerintahan sentralistik. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru yang pertama adalah pemerintahannya yang bersifat sentralistik. Sentralistik di sini berarti terdapat kendali pemerintahan pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Yang kedua, kuatnya pengaruh militer. Kuatnya pengaruh militer dan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Yang ketiga, terbatasnya pemilihan politik. Pada masa Orde Baru, ternyata pilihan politik yang ada sangat terbatas. Pada tahun 1971, ada 9 partai politik dan 1 golongan karya. Pada masa 1977, hanya diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya. Yang keempat, pembangunan besar-besaran. Adanya pembangunan yang masif atau besar-besaran, pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap. Dan setiap tahapannya dibagi menjadi 5 rencana pembangunan selama 5 tahun atau pelita. Yang kelima, pengadaan penataran P4. Adanya pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila P4, pengadaan penataran P4 ini digunakan sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, perkembangan di berbagai bidang. Pada masa Orde Baru, terjadi perkembangan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sektor usaha, hingga politik. Perkembangan di bidang ekonomi ditandai dengan penurunan tingkat inflasi dan stabilnya nilai mata uang nasional. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila dengan visi utama adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi Pancasila yang dilakukannya yaitu yang pertama, menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan pedoman penghayatan dan penghafalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Dan yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial, dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Ekonomi Indonesia berkembang pesat, walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.
Di sini saya akan menjelaskan tentang positif demokrasi. Yang pertama itu ada kebebasan berekspresi. Penerapan demokrasi di Indonesia membuat warga negara terjamin kebebasannya dalam berekspresi. Hal ini karena negara telah menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya baik melalui media sosial maupun media cetak. Warga negara Indonesia bebas untuk dapat menyuarakan pandangan dan pendapatnya dengan baik serta bertanggung jawab. Yang kedua, ada pemilu yang bebas dan adil secara berkala. Indonesia mengadakan pemilihan umum atau pemilu yang bebas adil. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen atau presiden dan wakil presiden. Seluruh warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk dapat memilih dan dipilih dengan pemilu. Yang ketiga, yaitu multikulturalisme dan pluralisme. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki keberagaman, Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kebijakan yang diterapkan demi mendukung multikulturalisme dan pluralisme. Yang keempat, masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui konsultasi publik dan yang terakhir, hak asasi manusia. Indonesia sudah mengesahkan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia sebagai bentuk penerapan demokrasi Pancasila. Indonesia juga mempunyai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM ini bertanggung jawab untuk menangani dan memantau berbagai bentuk pelanggar hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Negatif, faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dibilang tidak ada. Kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Ketiga, pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis. Yang keempat, pelanggaran HAM. Yang kelima, KKN yang merajalela. Hal-hal yang terjadi pada masa periode 1966 sampai 1998. Nah, yang pertama ada Super Semar. Lahirnya masa ini diawali dengan dikeluarkannya Super Semar Surat Perintah 11 Maret 1966 melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967. Nah, Bapak Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah mempertanggungjawabkan Presiden Soekarno Nawaksara ditolak MPRS. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk pemulihan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Salah satu tujuan dikeluarkannya itu Super Semar adalah sebagai bentuk upaya mengatasi konflik yang terjadi di dalam negeri saat itu. Nah, salah satunya itu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya, Trituntutan atau Tritura. Sebelum dikeluarkannya Super Semar, ada peringatan Tritura atau Trituntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pertama, pembubaran PKI Partai Komunis Indonesia, yang kedua, perombakan Kabinet Dwikora, yang ketiga, penurunan harga.
Nah, peringatan ini bermula dari tragedi berdarah 30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan adanya aksi yang diprakarsai oleh gerakan mahasiswa, yaitu aksi Tritura, dengan dalih bahwa pemerintah Orde Lama yang lambat dan tidak tegas terhadap PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai biang kerusuhan pada Gerakan 30 September 1965. Beberapa organisasi yang turut andil dalam aksi demonstrasi Tritura ini antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Menanggapi aksi Tritura ini, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet, tetapi masih mengikutkan para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulitkan kembali mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 24 Februari 1966 dan mengakibatkan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tertembak dan gugur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.